kami percaya Tuhan berjalan di depan kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Setiap kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau dalam semua hal yang kami kerjakan, supaya Kristus semakin nyata atas hidup kami. Kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, kita masuk dalam bulan yang baru dengan tema yang baru juga, yaitu Exalting the Lovely. Yang artinya adalah bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan itu mencintai orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang kadang-kadang tidak dianggap, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dan khusus saya pengen bahas promosi ilahi. Yuk 1, 2, 3 katakan promosi ilahi. Saya percaya setiap kita suka sekali dengan yang namanya promosi. Setuju ya? Ibu-ibu kalau sedang ada di mall suka sekali dengan yang namanya promo. Betul? Setelah belanja dan ada promo, menggiurkan sekali. Karena promosi itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bapak-bapak yang menjadi karyawan, kalau ada promosi jabatan senang sekali saudara. Senang. Nah tapi Bapak Ibu, mari kita mulai dari satu ayat ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang apa saudara? Yang rendah. Bapak Ibu perlu paham bahwa prinsip dunia dan prinsip kerajaan Allah itu berbeda. Prinsip dunia itu yang terbesar, yang terdepan, yang terbaik. Bahkan kalau saudara melihat lowongan-lowongan pekerjaan, maka syarat-syaratnya itu semua yang terbaik. Lulusan terbaik, punya pengalaman, betul gak? Udah orang baru mau kerja ditulis di lowongan apa? Sudah berpengalaman di bidangnya 2 tahun. Bagaimana orang mau bekerja? Itu pasti pindahan dari kerjaan lain kan saudara ya. Karena kalau orang mau bekerja yang baru pasti belum berpengalaman. Tapi lihat dunia selalu mengambil yang terbaik. IPK minimal 3,5. Punya kendaraan pribadi, punya SIM. Betul gak? Kalau dalam lowongan pekerjaan seperti itu. Kredibel. Ya kan, jujur, mau bekerja sama. Dunia mengambil semua bagian yang terbaik. Tapi dengar berita baiknya hari ini, Yesus mengambil yang bodoh, yang terbuang, yang tidak dianggap, bahkan sampah masyarakat pun Tuhan ambil. Untuk apa saudara? Untuk dipakai Tuhan guna kemuliaan namanya. Setuju katakan amin? Dunia selalu ambil yang terbaik. Tapi dengar baik-baik. Yesus bahkan kata Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Dia berkata apa saudara? Yang bodoh di hadapan dunia. Apa saudara? Dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau share 2 bagian penting. Tapi sebelumnya mari kita buka Injil Markus pasal 9. Nah saudara gak usah buka ya. Saudara sudah pada punya videotron udah jelas ya Bapak Ibu ya. Kita baca ayat yang kanan 1, 2, 3 Bapak Ibu. Markus 9 ayat 33 sampai 34 firman Allah yang hidup. 1, 2, 3 go. Kemudian sampailah mereka di Kapernaum. Ketika mereka sampai di rumah tempat mereka menginap, ia bertanya kepada mereka, apakah yang kalian percakapkan di jalan tadi? Mereka malu menjawab karena mereka telah bertengkar. Katakan bertengkar. Bertengkar bukan budaya kerajaan surga. Haleluya. Mereka bertengkar mengenai apa saudara? Siapakah di antara mereka yang terbesar? Waktu saya ke Israel, saya punya kesempatan ke Kapernaum. Saya sempat menyelidiki, ada apa di Kapernaum? Kenapa Tuhan Yesus itu senang sekali ada di Kapernaum? Dan kalau saudara melihat, Yesus banyak menyembuhkan, Yesus banyak membuat mujizat di Kapernaum. Perwira Kapernaum, mertua Petrus,
Betul gak? Banyak sekali. Rupanya saya mau kasih tahu, Tuhan bisa memakai orang kalau orang itu terbuka dan rendah hati. Orang-orang Kapernaum itu orang-orang yang terbuka, orang-orang yang rendah hati. Makanya Yesus suka mengajar di sana. Di awal-awal perjalanan orang Kapernaum, saudara lihat mereka sampai ke Kapernaum dan mereka ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kalian percakapkan di jalan tadi? Saudara tahu mereka bertengkar, mereka berkelahi, mereka berdebat. Hanya gara-gara satu hal. Mereka berkata gini, siapa di antara kita yang terbesar? Petruskah, Yohaneskah, Yakobuskah, atau murid-murid yang lain? Mereka bertengkar hanya masalah posisi. Betul saudara? Mereka bertengkar hanya masalah jabatan. Bapak Ibu, lihat baik-baik, ini poin yang pertama. Saya cuma mau bahas 2 poin saja. Yang pertama begini, promosi ilahi itu diawali dari membunuh kepentingan-kepentingan pribadi. Yuk katakan 1, 2, 3. Promosi ilahi diawali dari apa saudara? Membunuh kepentingan-kepentingan apa? Pribadi. Mereka bertengkar, pengen cari nama, menjadi nomor 1 saudara. Jika ada dalam hidup kita ini suka yang namanya pengen jadi nomor 1 ternama, endingnya selalu kita ini bertengkar sama orang. Dan Tuhan gak suka. Kalau saudara pengen diangkat Tuhan, mendapat promosi yang datangnya dari Tuhan, dengar baik-baik ini saudara. Dengar baik-baik. Saudara harus belajar yang namanya membunuh kepentingan-kepentingan pribadi. Ego kita ini saudara, naluri manusia kita pengen menjadi orang yang terdepan. Betul gak? Naluri manusia daging kita pengen selalu dipuji. Naluri manusia daging kita selalu pengen diangkat tinggi. Bagaimana kalau sebaliknya yang kita dapatkan? Kita diremehkan, kita direndahkan, kita gak dianggap. Kita dikucilkan, kita dipandang sebelah mata. Apa rasanya saudara? Gak enak. Beberapa hari lalu kami GBI Rock Magelang jadi tuan rumah, namanya seminar guru-guru sekolah minggu sekota Magelang. Kita jadi tuan rumah, kita sambut. Pembicaranya dari gereja lain yang belum kenal saya. Tapi saya teman main badminton suaminya gembala gereja di gereja Protestan. Waktu saya dikenalkan oleh anak saya sebagai panitianya, lihat itu pembicaraan, oh ya sambut aja, saya tak di belakang aja, biar kalian yang di depan. Tiba-tiba pembicaranya datangi saya, karena saya ada di samping multimedia. Pembicaranya bilang, Pak, PowerPoint-nya nanti saya kasih Bapak ya, tolong dioperasikan. Dia gak tahu kalau saya gembalanya, saudara-saudara. Dia pikir saya tim multimedianya. Masih pantas jadi tim multimedia berarti ya saudara. Tapi saya mau kasih tahu, gak enak kadang-kadang diremeh ya. Makanya kenapa saya pakai jas, supaya saudara tahu saya ini pendeta gitu aja. Itu aja sih. Karena kalau saya nggak pakai jas, saudara nggak akan percaya kalau aku itu pendeta. Karena itu Bapak Ibu, kita ini belajar membunuh kepentingan-kepentingan pribadi kita. Ya, yang diterima, yang dituntut adalah fasilitas. Itu kan ego-ego kita. Yang dituntut adalah apa yang aku dapatkan. Itu kan ego-ego kita. Coba orang itu belajar apa yang dibutuhkan orang, apa yang dibutuhkan umat. Bapak Ibu ini penting, apalagi menjadi seorang pemimpin, gembala sidang. Saya selalu bilang, seorang pemimpin itu 2 ujung, Mbak. 1 ujung tombak, 2 ujung tombok, Mbak. Nek ora gelem tombok ora usah jadi pemimpin.
Setuju? Amin saudara? Amin atau amin? Saudara kalau enggak bisa, kalau enggak mau jadi ujung tombak dan ujung tombol, enggak usah jadi pemimpin. Karena memang pemimpin itu tanggung jawabnya berdiri di depan. Yang kedua, belajar untuk menjadi ujung tombak, nabur saudara. Di Magelang ada jemaat yang paling tua. Dan setiap bulan saya itu harus bayarin listriknya keluarga ini karena kurang mampu. Kadang saya kirim beras. Kemarin baru sakit mau operasi katarak. Telepon saya. Tunggu. Saya jemput Pak. Saya antar rumah sakit. Saya tunggui Pak. Karena buat saya Pak, pemimpin itu harus belajar membunuh kepentingan pribadi. Bukan apa yang dia dapatkan, tapi apa yang bisa aku beri. Setuju Bapak Ibu? Apa yang bisa aku tabur, itu pemimpin. Saya kalau khotbah di luar kota saya gak peduli Pak. Satu kali saya tuh diundang di Jakarta Pak. Tiba-tiba tim hospitalnya telepon saya, tim penjemputan saya kena pesawat turun di Bandara Soekarno-Hatta. Pastor Cornel mohon maaf ini, tim hospitality kami tidak bisa menjemput. Tolong Pastor Cornel naik Grab. Bayangin sudah, pendeta desa ke Jakarta diundang khotbah sampai 5-10 kali disuruh naik Grab sudah. Saya naik Grab. Dia bilang, saya turun mana sih? Turun langsung gereja ya Pak Cornel, di mall ini. Oh ya, saya turun. Terus nanti saya nginep mana Cik? Saya pernah diundang khotbah di Jakarta. Saya tidak diinepin di hotel. Jadi pemimpinnya punya kos-kosan Bapak Ibu. Saya diinepin di kos-kosannya. Bisa bayangin gak? Sebising apa? Ya kos-kosannya eksklusif, lebih bagus sih. Cuman itu kan banyak orang Pak. Lalu lalang. Dan di Jakarta kosnya kan bebas, cowok cewek. Jadi bisa bayangkan kalau saya keluar pintu kos saya ada cewek pakai daster. Lalu kancauan ini dari hadapanku Tuhan. Ya kan? Dan itu fakta Pak. Tapi saya belajar nikmati. Kadang-kadang Pak, ya ketika saya diundang, saya lupa dijemput Pak. Saya lupa diajak makan siang. Saya cari makan sendiri Pak. Buat saya nyantai aja. Saya sering kok Pak diundang kayak gitu tuh saya jalan aja. Yang sambil lari bawa handphone. Yang penting bawa handphone, gak usah bawa dompet. Atau biasanya di handphone saya ini saya selipin uang antara 100.000 dan 50.000. Saya cari warteg Bahari atau warteg Karisma. Pendeta sekarang gak usah jaim-jaim Pak. Haleluya. Wong yo aku makan warteg ora loro kok. Ya kan? Aku makan di warteg Bahari juga gak sakit, gak batu, malah sehat. Tanya ini Pak Ari ini. Ya. Waktu saya dicek, saya umurnya 44. Tapi sel saya usianya berapa? 34 tahun. Wah, awak muda kan? Dan itu belum konsumsi Herbalife loh padahal ya. Ya kan? Ya. Jadi waktu dicek oleh beliau, timnya beliau, enom banget ini selnya. Usianya 34. Hati yang gembira. Haleluya. Dan makan Bahari. Saya suka donor 2 bulan sekali, suka olahraga. Tapi orang pemimpin itu harus membunuh kepentingan pribadi, saudara. Bagaimana kita membunuh kepentingan pribadi kita, saudara? Nah ini penting Pak. Jadi orang Kristen itu jangan apa yang aku dapat, apa yang sudah bisa beri. Haleluya. Amin saudara. Iya. Jangan jadi Kristen itu pengemis. Pengemis itu kerjaannya ini Pak. Benar? Tapi jadilah orang Kristen yang suka memberi. Saudara pasti gak akan kekurangan. Berbahagialah orang yang lebih berbagi itu yang memberi daripada yang menerima kok. Amin saudara. Iya.
Jangan jadi Kristen itu pelit, kikir. Untukku, dan untukku. Ya. Ada binatang yang paling egois di dalam Alkitab namanya lintah. Siapa yang pernah digigit lintah? Lintah itu kerjaannya mau nyedot. Bener ya Bapak? Saya punya teman SD dulu. Ada lintah masuk hidungnya. Hidungnya harus dioperasi. Karena lintahnya makin gede Pak. Gak bisa dikeluarin. Lintah kan licin tuh Pak. Gak bisa dikeluarin. Karena cuma nyedot. Dunia selalu berlomba untuk menjadi yang pertama, ternama, untuk kepentingan pribadinya. Bagaimana dengan kita? Yohanes mengajarkan kepada kita, dia harus makin bertambah. Ku harus makin apa saudara? Berkurang. Kalau saudara dipuji tidak melambungkan saudara. Tapi kalau saudara dicaci, saudara tidak menjadi orang yang baperan juga. Amin. Ya. Dipuji, kita tidak menjadi sombong. Tapi ketika kita diremehkan dan direndahkan, kita menjadi orang yang biasa saja. Kenapa? Belajar. Bagaimana kita membunuh kepentingan-kepentingan pribadi. Ini sudah belajar dari Yesus. Yuk baca ayatnya 1, 2, 3. Setelah itu iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang apa saudara? Sangat tinggi, dan memperhatikan kepadanya bangsa-bangsa di dunia ini dengan, baca yang lebih keras 1, 2, 3. Semua ini akan kuberikan kepadamu, katanya, asalkan engkau mau berlutut. Dan apa saudara? Orang yang gak bisa atau pribadi yang gak bisa membunuh kepentingan pribadi namanya setan saudara. Iblis saudara. Karena iblis itu selalu menuntut. Setuju ya? Bahkan Yesus pun diminta untuk menyembah dia. Wow. Sombong itu tidak disukai orang, tapi paling dibenci oleh Tuhan. Betul saudara? Iya. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Ada 3K. Ya, Tuhan tidak menjamin cuma kekayaan. Karena banyak orang kaya gak terhormat. Kekayaan, kehormatan. Betul sih? Ada orang kaya yang banyak masuk KPK. Dia kaya tapi gak terhormat. Kekayaan, kehormatan. Dan baru yang terakhir, glorifies, kemuliaan. Jadi ganjaran orang rendah hati itu bukan hanya dapat diberkati, tapi bagaimana hidupnya penuh dengan kemuliaan. Orang yang penuh kemuliaan itu apa sih? Orang yang selalu ketemu orang dan orang itu ngomong gini, wah orang ini memang luar biasa ya. Ada tutungnya Yesus, ada karakter Yesus. Saudara, Tuhan tuh ngajari saya untuk membunuh kepentingan-kepentingan pribadi itu dengan cara-cara yang sederhana. Saya ini kan pendeta sepenuh waktu. Di samping saya seorang gembala, saya ini cuma seorang pengajar, dosen. Ya saudara, ya nulis buku 1, 2 lah. Editor, itu aja sih. Pembimbing skripsi, pembimbing tesis. Yang kadang-kadang mahasiswanya yang bikin pusing dosennya, bukan dosen yang bikin mahasiswa pusing sekarang ini. Ya. Nah, saya itu sering diundang khotbah dan beberapa kesempatan saya ini sering di cancel tanpa sebuah alasan. Wah, itu kan menyakitkan ya. Ya. Nah, rupanya Tuhan tuh ngajari saya, Cornel, semua khotbahmu itu pretnya ada di situ. Jadi kebanggaan saya itu dulu kalau saya diundang khotbah, Pak. Kalau saya bisa khotbah, KKR, seminar, wah itu jadi kebanggaan. Dan rupanya Tuhan tuh gak senang. Tuhan mau beresin. Kamu harus beres di tatanan itu. Makanya Tuhan tuh izinkan saya sering diperlakukan gak adil dalam pelayanan. Karena Tuhan tuh mau beresin. Namanya agenda pribadi. Loh, banyak orang pelayanan itu punya agenda pribadi loh. Bukan agendanya Tuhan lagi. Ya, apa yang bisa aku dapat, apa yang bisa aku ambil. Ya. Kemarin saya cerita di kelas SPC, Simple Preaching Class. Saya diundang khotbah, mewah Pak gerejanya, miliaran Pak.
Jemaat itu gede Pak. Tapi ini saya mau cerita. Ketika Tuhan mau ngajari saya untuk membunuh ego atau kepentingan pribadi itu sederhana. Sampai saya khotbah 3 kali di gereja itu. Bahkan saya tidak dikasih persembahan kasih sama sekali. Sekali berangkat saya khotbah 10 kali. Berarti saya totali khotbah 30 kali Pak. Itu di 2 bulan Pak. Dan saya sudah bersyukur Tuhan, terima kasih. Pulang. Rencananya cuma 1 Pak. Saya pengen bayar sekolah anak-anak saya aja. Udah semua uang itu tak bayarin ke sekolah. Jadi sampai beberapa kelas ke depan itu. Saudara, Tuhan ngajari saya. Kamu gak boleh pelayanan menjadi kebanggaan. Padahal gak salah ya kadang-kadang ya. Pelayanan mengatasnamakan pelayanan. Tapi kadang-kadang yang paling mengerti motivasi hidup kita itu kita dan Tuhan. Ya, bagaimana kalau engkau jadi singer song leader dan tiba-tiba engkau tidak dijadwal sama sekali 1 bulan penuh, apakah engkau menjadi marah? Kalau engkau marah, itu pride-mu, kebanggaanmu. Bagaimana engkau kalau engkau sudah dijadwal khotbah dan tiba-tiba tidak dijadwal khotbah, apakah engkau jadi marah? Kalau engkau marah, itu kebanggaanmu. Dan Tuhan beresin. Tuhan tuh mengasihi hidup kita daripada pelayanan kita. Sepakat? Katakan amin. Karena pelayanan bisa dibangun oleh Tuhan kapan aja. Tuhan lebih sayang hidup kita Pak. Makanya Tuhan ajari Pak, membunuh kepentingan Pak. Saya bisa bayangin Pak. Kalau saya ini melayani di kota gede, menggembalakan kota yang gede, jemaat yang gede, fasilitas yang hebat. Waduh, sombongnya kayak apa Cornel itu. Ya, pinter, ya. Mengakui diri sendiri kan gak apa-apa. Ya, secara akademis saya pinter Pak. Mau saya kumlot terus kok kalau kuliah. Ya kan? Saya tidak pernah kuliah itu lepas tahun. Setengah tahun sebelumnya saya sudah selesai. Jadi kalau teman saya 4 tahun, saya 3,5 tahun itu sudah selesai. Karena setiap kali SKS saya mengambilnya itu pasti 32, 28. Teman saya 20, 18, ngos-ngosan Pak. S1, S2, S3, saya paling cepat di antara teman-teman saya. Fasih lidah, iya. Public speaking bagus, iya. Bisa bayangin. Friendly, iya. Kalau ketemu teman tuh cepat sekali. Saya ketemu orang dibuang di mana itu saya langsung dapat teman Pak. Ya kan? Tapi saya kasih tahu, Tuhan bilang apa? Cornel, kamu tahu nggak? Semua pride-mu itu nggak ada untungnya, banggaan. Makanya Tuhan taruh saya di kota yang kecil dulu. Rasain lo, gua latih lo. Untuk ngerti hatinya Tuhan, untuk membunuh egomu. Dari Jogja, saya harus ditarik ke Magelang, sebelumnya ke Purwokerto, wah kota-kota yang kecil. Tapi saya ngerti Pak, Tuhan itu mau sembuhin dan pulihin saya. Kenapa saya punya pride itu? Pertama, saya kasih tahu, setiap orang punya kebanggaan itu pasti punya masa lalu yang gak beres. Betul gak? Ayo dong. Tidak ada produk hari ini itu karena gak ada latar belakang di masa lalu. Kenapa saya menjadi orang yang punya pride? Saya ini orang yang suka diremehin. Baik dalam keluarga, teman-teman, sekolah, kampus. Saya ini orang yang selalu dianggap remeh. Maka karena saya sering dianggap remeh, saya pengen membuktikan diri saya. Kadang-kadang orang kayak gitu ya. Kalau dianggap remeh, dia cari cara lain. Kalau dia dianggap remeh keuangan, mungkin dia nggak bisa buktikan keuangan. Oh, dia akan buktikan lewat pendidikan, ya kan? Nah, saya cari itu. Dan tahun-tahun 5 tahun ini sudah Tuhan urusi hati saya. Sembuh Cornel kamu. Karena buat Tuhan dia bilang gini, engkau harus sembuh dari kepentingan pribadimu, bahkan engkau bersembunyi di balik semua pelayananmu
Engkau mengatasnamakan Tuhan padahal engkau punya hidden agenda atau agenda pribadi. Bapak Ibu, dan itu gak gampang. Dikuliti, dibenturkan dengan keadaan. Tapi saya bersyukur. Saya punya orang tua rohani yang baik sekali. Dia marahin saya. Jadi kalau cari orang tua rohani itu jangan yang Nina Bobo. Kamu keren, kamu keren. Cari orang tua rohani itu yang galak, yang bisa memarahin kita. Haleluya. Nek gak bisa memarahin kita, bahaya Pak. Karena saudara gak tahu saudara salah atau benar. Nah, orang tua rohani saya itu kalau telepon saya Pak, berjam-jam dia marahin saya. Kornel, saya mau ngomong sama kamu. Oh iya Pak. Wah, berjam-jam. Tapi dari situ Tuhan mulai murnikan. Waktu hati kita udah pulih dari kepentingan-kepentingan pribadi. Saya ini gak ada beban. Mau di kota kecil, desa, mau dimanapun, nyantai aja. Karena apa? Itu loh saudara. Promosi diawali dari membunuh kepentingan-kepentingan pribadi. Dan cepat sekali Tuhan tuh naikin. Bam. Karena bebannya udah gak ada. Tuhan tuh ngangkatnya gini. Nah Bapak Ibu, belajar dari situ ya. Yang pertama itu Bapak Ibu. Yang pertama apa saudara? Promosi ilahi diawali dari apa? Membunuh, katakan, kepentingan pribadi. Apa agenda pribadimu hari ini yang tidak sejalan dengan Tuhan? Pangkas. Ya, pangkas. Waktu saudara berani memangkasnya. Saudara ke gereja ini mau ngapain sih? Nah itu. Aku ke gereja hanya pengen nyenengin Tuhan, titik. Itu aja. Aku pengen melayani, titik. Agenda-agenda yang lain taruh di belakang. Aku ke gereja pengen Kristus itu bercahaya atas hidupku. Itu loh. Nah, yang kedua, ini saudara, yang terakhir. Yuk baca 1, 2, 3. Promosi ilahi dijalani dengan apa? Kenapa saudara harus melayani? Kenapa saudara harus tertanam di gereja lokal? Saya mau kasih tahu kabar baiknya. Saudara harus melayani, tertanam di gereja lokal, supaya saudara mempraktekkan karakter Kristus. Haleluya. Kenapa saudara harus melayani? Supaya saudara mempraktekkan Kristus. Karena waktu saudara melayani, ada orang yang kadang-kadang gak cocok dengan Anda. Disitulah saudara harus mempraktekkan karakter Kristus. Menerima dia, mengampuni dia. Setuju? Kenapa saudara tertanam di gereja lokal? Saudara mengeluarkan Kristusmu masing-masing. Makanya kalau orang gak mau dikembalakan, pasti orang ini gak akan pernah bisa mempraktekkan karakter Kristus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan apa saudara? Sesamanya. Markus 9 ayat 35, ayo baca 1, 2. Yesus duduk lalu memanggil ke-12 pengikutnya itu. Ia berkata kepada mereka, orang yang mau menjadi yang nomor 1, ia harus menjadi apa? Yang terakhir, dan harus menjadi pelayan. Kenapa melayani saudara? Saya kasih tahu melayani itu karena gaya hidup Yesus. Selama di muka bumi, Yesus suka melayani. Dan Yesus melayani tidak pilih-pilih pelayanan. Yesus melayani tidak pilih orang. Yesus melayani siapa saja yang ditemui, dia layani. Ketemu perempuan pelacur, dia layani, sembuh dan pulih. Ketemu murid-murid yang jengkeli, dia layani. Ketemu ahli Taurat, orang Farisi, dia layani. Sekalipun pada akhirnya mereka enggak mau dilayani, itu bukan urusan Yesus lagi. Bapak Ibu, melayani itu gaya hidup Yesus. Jangan jadi jemaat itu 5D. Datang, duduk, diam, dengar, dadah. Gak ngapa-ngapain untuk gereja ini. Haleluya. Siap melayani semuanya, baik yang tua maupun yang muda. Amin.
Anak saya ajari sudah melayani. Kelas 6 sudah saya suruh jadi singer. Jadi singer nak, kamu punya suara bagus. Kenapa? Karena biar dia mempraktekkan gaya hidup Yesus sejak dia kecil. Anak saya yang cowok kelas 4 SD melayani nak. Kadang-kadang tak suruh main piano di beberapa lagu di tempat lain, bukan di gereja loh, karena dia kadang-kadang masih malu kalau di gereja sendiri. Layani nak, layani. 10 tahun umurnya melayani. Itu gaya hidup Yesus. Ya. Amin, melayani. Amin. Amin. Melayani itu belajar membunuh ego. Nah, orang yang melayani itu membunuh egonya. Aku nggak seneng ya, tapi kok on melayani. Nah itu saudara. Kesenanganmu atau ketidaksenanganmu bisa menjadi harga dirimu. Mengerti? Loh, kita nggak seneng itu bisa menjadi ego kita loh. Aku nggak seneng kok. Dan pada akhirnya orang yang nggak seneng, nggak menolak, itu nggak mau belajar. Ya kan? Anda pikir Yesus seneng nggak disuruh turun dari surga ke dunia itu, ketemu orang-orang berdosa? Saya pikir secara manusia daging Yesus ngomong enggak lah, tetap enak di surga, betul nggak? Tapi dia harus turun. Tapi kita belajar, melayani itu belajar membunuh ego. Kadang-kadang saudara harus ditempatkan di tempat yang nggak semestinya. Belajar di situ. Saya ketemu teman-teman saya, dia bilang gini, teman saya itu menjadi provokator. Dia bilang gini, Bro Cornel, apa C? Aku bilang, apa ku? Apa kak? Kamu itu loh, pendeta pinter kok melayani no kota kecil. Janganlah, kota besar aja. Ngapain Magelang 3 kecamatan? Kecil, kotanya sepi. Saudara, saya jawab apa kira-kira? Awal-awal dia bilang, iya ya, ngapain aku di kota ini? Mallnya cuma 1. Ya tahun ini ada 2 sih dibangun lagi, puji Tuhan. Setelah saya hadir di kota Magelang 8 tahun, mallnya tambah 1. Yaitu bukan karena saya, ya karena investor. Hotelnya sekarang tambah bintang 4 ya kan, ada lagi di tengah kota ya kan. Tapi saya bilang ini, awal-awal saya bilang iya ya. Akhirnya waktu saya ditawari di Jakarta, Surabaya, Singapura, Semarang, di beberapa kota lain, bahkan saya ditawari di Kanada, saya ini, waduh gelisah, hati saya, wih, iya ya, ya enak Kanada daripada Magelang. Saya searching tentang Kanada, kota negara ternyaman nomor 5, tapi negara termahal. Saya tiap minggu saya ditelepon pastornya dari Kanada. Saya disuruh ke sana. Waduh. Saya ketemu ketua majelisnya. Satu gerejanya itu punya 12. Gerejanya minimal itu jemaatnya 610, punya gedung gereja. Diajak makan siang, saya disodorin. Kota gede ini sudah. Pastor, nih pindahilah. Ngapain di Magelang? Ngerintis capek. Ayo gabung tempatku. Langsung jadi gembala. Pilih kota yang mana? Pilih cabang yang mana? Ada yang 600, 300, 400. Jemaatnya gede-gede Pak. Dan dia sodorin gajinya sekalian. Nih pakai kertasnya nih. Gaji miskinin tunjangan untuk anak, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Wah, nyaman sekali nih. Saudara, saya dipanggil ke Jakarta. Di satu gereja, saya disuruh ikut rapat ring satunya Pak. Saya duduk, diem dengerin. Gembalanya bilang ini, Bapak-bapak didoakan ya, supaya Pastor Cornel bisa join sama gereja kita. Nanti kita akan tempatkan, kalau nggak di Singapura, tempatkan di Surabaya. Wah, saya padahal cuma duduk diam. Dikasih uang tiket PP, disuruh duduk dan dengerin rapat. Dan akhirnya gembalanya, tolong didoain ya, beliau bergabung kita. Bapak Ibu, saya tahu
secara manusia saya pernah goyah. Saya waktu itu punya anak-anak asuh di rumah generasi. Saya kumpulin kurang lebih 20 anak-anak saya, anak-anak angkat saya. Malam itu saya pamit sama mereka, nangis ya. Saya udah pamit Pak, boleh gak Daddy Mommy itu pergi? Saudara, mereka nangis. Tapi mereka bilangnya, ya terserah Daddy Mommy kalau mau pergi untuk kepentingan Sharon Jose gak apa-apa. Saudara, yaudah. Sampai jam 12-an malam selesai, saya masuk kamar. Istri saya tidur, anak-anak saya tidur. Saya doa Pak. Saya doa Bapak Ibu. Tuhan, aku gak mau keliru nih. Kayaknya semua tawarannya itu menggiurkan, tinggal pilih yang mana aja. Waktu saya doa, Tuhan cuma ngomong gini, Cornel, ingat Lot. Ingat Lot. Tuhan itu kalau menjawab tidak selalu vulgar, kadang-kadang dia hanya kasih kisi-kisi. Ya syukurnya saya baca Alkitab. Makanya saudara sering baca Alkitab. Kenapa? Karena kalau Tuhan jawab dengan kisi-kisi, saudara udah ngerti. Kalau Tuhan bilang ingat Lot, saudara gak baca Alkitab. Tuhan, siapa Lot Tuhan? Karena gak baca Alkitab ya kan. Waktu Tuhan ngomong ingat Lot, selesai. Lot melihat taman sorga yang pada akhirnya jadi Sodom dan Gomora. Udah. Besoknya saya kumpulin anak-anak, saya bilangnya batal Daddy Mommy, gak jadi pergi. Saudara, sampai hari ini akhirnya lagunya Ku Ingin Tetap di Sini. Ya. Belajar membunuh ego, ketemu orang yang jengkelin, ketemu jemaat yang kritis sekali, belajar melayani, belajar mengutamakan orang lain. Haleluya. Ini Pak Ari Yeriko itu saksi. Saya punya anak asuh itu, saya itu makan paling terakhir Pak, sama istri saya. Mereka dulu yang tak suruh makan, siapin. Kadang-kadang setelah mereka makan, makanannya udah habis, selesai Pak. Itu namanya melayani, berarti belajar mengutamakan orang lain. Nah kalau di gereja, kalau kita ada makan-makan, kita sering ada makan-makan ya, sebulan sekali di gereja gitu. Cuma kita suruh makan dulu. Saya terakhir. Anak pendeta ini ngeragas loh, harus paling depan. Dan ngentek-ngentek gitu. Makanya kalau saya pertemuan hamba Tuhan, saya prihatin lihat. Koyo orang pernah mangan enak iki pendeta-pendeta iki. Ya kan? Wisin Pak saya sebagai pendeta juga. Ono pendeta kok ngono piring gue Gunung Merapi lho. Ya kan? Ngisore diseseli iwak, dhuwure kayak daging, tengahe sego, Saudara. Waduh, Saudara, saya bilang gini. Melayani belajar mengutamakan orang lain, bukan diri kita yang diutamakan. Haleluya. Iya. Melayani belajar mempraktekkan gaya hidup Yesus. Yuk katakan sama-sama, mempraktekkan gaya hidup Yesus. Waktu saudara melayani, saudara belajar mempraktekkan gaya hidup Yesus. Yesus menerima sebuah golongan tanpa membeda-bedakan gaya hidup Yesus. Haleluya. Yesus memberi, bahkan dia memberi sampai nyawanya, gaya hidup Yesus. Kalau saudara belum sampai rasa sakit memberimu, sebenarnya memberimu masih tatanan manusia, bukan gaya hidup Yesus. Haleluya. Ya. Saya ngajak pelayanan anak saya, salah satu anak saya. Waktu saya ngajak pelayanan salah satu anak saya, di perjalanan dia cerita, dia bilang, Dedi, anak saya sudah mau sekolah. Oh ya, gimana bayar berapa? Bayarin Dedi. Ada uang belum? Belum ada ya, tapi besok harus membayar lunas. Oh ya toh, ya. Ya wis kita doa ya. Pemimpin gak cukup gitu dong. Kita doa. Saudara, saya khotbah di gereja, saya ditemani anak saya ini. Bayarnya berapa sih? Sekian. Oke.
Saya khotbah, saya pulang. Dalam perjalanan pulang, saya khotbah di satu gereja. Dan maaf ya, ini vulgar, saya dikasih amplop. Amplopnya nggak saya buka, saya bilang gini, buat bayar sekolah anakmu ya. Saya kasih dia, nangis dia, saudara. Apakah Pak Kornel kelebihan? Enggak. Ya Pak Arya, enggak kelebihan. Tapi memberi tidak harus menunggu saudara berkelebihan. Ya, betul. Memberi tidak harus menunggu saudara kaya. Kalau saudara doanya gitu, Tuhan jadikan aku kaya supaya kamu jadi berkat. Doamu udah keliru. Sebelum saudara kaya, saudara harus belajar jadi berkat. Waktu saudara kaya, saudara gampang jadi berkat. Setuju? Iya. Tuhan berkati aku supaya aku jadi berkat. Gak usah. Sekarang jadi berkat. Saya bilang sama istri saya, uangnya udah saya kasih anak kita. Istri saya itu enak, gak popo. Nah, istri saya lebih royal dari saya ya. Saya pernah kasih uang 600 ke gereja. Ini sayangnya, bawa ya ke gereja 600. Nanti siang kita makan. Ya. Ada anak-anak guru-guru rock itu praktek ada 6. Saudara. Anak-anak STT praktek 6. Dikasih satu-satu uang. Kamu pulang tuh, ayo kita makan. Uangnya masih ada tuh. Udah habis. Loh 600 kok habis 2 jam ya. Kamu gak kemana-mana. Iya tadi sakno anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu nih. Kasihan. Dia kan praktek di gereja kita. Kasihan waktu itu. Dikasih Pak. Satu-satu. Nah terus piye gitu. Wis gak apa-apa. Saudara, percayalah, kalau saudara mempraktekkan gaya hidup Yesus, hidup saudara itu mirip Yesus. Yesus itu gak medit loh. Amin. Amin saudara. Yesus pelit gak kira-kira? Ya. Yesus lagunya gak, persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali. Gitu kan, terus doanya kita, bukakan tingkap-tingkap surga. Malaikat bilang, gundulmu gue medite setengah mati kok bukakan tingkap-tingkap surga. Saudara mau kaya jadi apa? Saya tanya. Kalau saudara doanya pengen kaya, setelah kaya mau ngapain? Ada yang sudah berdoa mau jadi kaya? Oh enggak ada, terintimidasi nih. Saudara doa diberkati? Ada yang? Rauno juga. Siapa yang berdoa melarat? Rauno. Siapa yang nggak tahu bahasa Indonesia? Aduh ini. Bapak Ibu, yang terakhir ayatnya ya, baca ayat ini. Wah, okay. 1, 2, 3. Kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil dan membuat anak ini berdiri di depan mereka semua. Yesus memeluk anak itu dan berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang menerima seorang anak seperti ini, karena aku berarti menerima, dan orang yang menerima aku, ia bukan menerima aku saja, tetapi apa? Menerima juga dia yang. Saudara kalau mau belajar melayani, ya kan? Alkitab mencatat begini, Yesus berkata begini, belajar melayani anak-anak kecil. Anak-anak kecil bukan cuma bicara anak-anak yang usianya kecil. Tapi kadang-kadang di gereja kita ketemu jemaat yang masih kerdil rohani. Betul saudara? Jemaat yang tidak bertumbuh. Jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Layani mereka. Kadang-kadang mereka datang dengan penuh pertanyaan. Penuh tuntutan. Oh kok gereja kayak ngene ya? Betul ya? Anggap aja mereka anak-anak kecil. Memang melayani anak kecil itu repot. Betul gak? Anak kecil itu mau gaweane nangis, ngompol nangis, pup nangis, haus nangis, digigit semut nangis. Bener gak? Itu anak kecil. Nek jemaat ono sing model gini nangisan, anggap aja toleh kanan kiri.
Bukan kamu yang dimaksud, orang belakangmu. Bukan ya. Ayo kita belajar melayani. Nah, saya punya anak kecil tuh. Bahkan anak-anak Rocky itu kalau sama saya itu saya gendongin. Kalau saya mendoakan anak-anak, penyerahan anak, yang gendong saya, Pak. Jadi anak-anak itu saya minta biar saya yang gendong. Menyenangkan, Pak. Dan menurut sebuah teori, kalau anak kok gendong nyenengke, kowe kok ana malaikate. Tapi ini anak kecil kok cekel terus nangis, bahaya kowe iki. Ana roh lain katanya. Itu menurut mitos-mitos mbah-mbah kita dulu. Apa kok jiwiti? Saudara, melayani anak-anak. Dan saudara perlu tahu gini lah. Kalau ada orang menerima mereka yang masih kerdil, bayi, saudara bisa terima. Alkitab ngomong, kamu menerima aku. Nek saudara cuma menerima orang yang sepantaran, sepemikiran, semuanya sama, gampang. Setuju? Yang dewasa gampang. Ketemu jemaat yang dewasa diomongin sekali, bertobat, gampang melayani kayak gitu. Bagaimana kalau ketemu yang model anak-anak ini? Dikandani malah guling-guling. Dikandani malah nangis. Tapi Alkitab ngomong, kalau engkau bisa menerima dia, berarti engkau menerima aku. Amin Bapak Ibu. Ada dua hal yang penting hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita yuk belajar. Dalam masa-masa masuk dalam bulan promosi ini, promosi ilahi diawali membunuh kepentingan pribadi. Yuk kita bunuh ego-ego kita. Yang kedua, dijalani dengan saling melayani. Mari bangkit berdiri sama-sama. Makasih Tuhan.